Oke, poin yang keempat, untuk informasi yang kedua berkaitan dengan P1 tanpa formasi adalah masa pengangkatan P1 di tahun 2023 akan lebih cepat, ini janjinya, daripada P1 yang diangkat di tahun 2022. Bisa jadi masa awal bertugas P1 yang diangkat di 2022 dengan P1 yang diangkat di 2023 ini tidak akan terlampau jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Manga Forsa Channel Edukasi dan Informasi. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang dua informasi yang tentunya pasti ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya, berkaitan dengan seleksi P3K Guru untuk tahun 2022 dan 2023 nih. Nah, untuk yang pertama adalah kabar yang ditunggu tanggal 2 Februari ya untuk P1, P2 dan P3. Ini kira-kira apa saja yang ada di sini ya informasinya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang teman-teman semua, ini tentang skema baru tuntaskan P1 tanpa formasi P3K 2023. Jadi di sini adalah P1 sisa dari P1 yang tentunya ini akan dituntaskan di 2022. Tapi yang sisanya ini akan saya berikan informasi tentang skema baru tuntaskan P1 sisanya yang sebesar 60.000 sekian. Tentunya di tahun 2023. Ya, kira-kira informasinya seperti apa. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman semua. Nah, ini adalah jadwal yang tersisa ya, di mana poin 1 sampai 11 sudah terlaksana. Kemudian poin 12, 13, 14 ini adalah poin untuk teman-teman semua yang instansinya membuka sampai ke pelamar umum. Gitu nggih, atau P4. Jadi, teman-teman semua untuk poin 12, 13, 14, nah ini tinggal dilaksanakan saja silakan. Nah, yang poin ke-15 ini juga untuk ketiga-tiganya ya. Tapi poin 13 ini adalah yang saya informasikan, yaitu adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum tentunya. Ya, di mana P1, P2, P3 adalah di sini kira-kira untuk P1 dapat tempat di mana ya, kemudian nanti lolos atau tidak ya. Jadi untuk P1 pun nanti tidak harus lolos semua ya. Jadi bukan karena tidak harus, jadi belum tentu lolos semua maksud saya begitu, maaf ya. Jadi mungkin karena kekurangan apa dan sebagainya. Silakan nanti disimak saja ya. Jadi untuk P1, P2, P3 ini adalah pengumuman di tanggal 2 sampai 3 Februari. Kemudian masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman kelulusan pasca sanggah ini sudah jelas sekali ya. Kemudian pengisian DRH NIP P3K bagi teman-teman semua P1, P2, P3 dan P4 yang sudah jelas lolos masa sanggah. Kemudian usul penetapan NIP 3K ini juga diagendakan tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Oke, kita bahas satu persatu teman-teman semua. Nah, ini ya, ini adalah hal yang penting yang akan saya sampaikan di sini tentang informasi untuk P1 sudah penempatan dan P2, P3 yang sudah observasi di 2022. Gitu nggih. Yang pertama, P1 yang memperoleh penempatan tetapi belum melakukan resume di tahun 2022, ini perhatikan ya, akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023. Ya, ini ada kesempatan satu kali lagi teman-teman semua. Jadi P1 yang memperoleh penempatan tetapi belum sempat melakukan resume di tahun 2022 akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023. Jadi di sini notifnya yang jelas adalah pastikan nomor HP yang terdaftar di SSCASN masih aktif dan angkat bila ada yang menelpon. Poin kedua, pengumuman lokasi sekolah penempatan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari. Nah, ini teman-teman adalah hal yang paling ditunggu-tunggu untuk P1 sudah penempatan, P2, P3 dan yang sudah melakukan observasi. Ya. Ini adalah poin penting. Kemudian yang ketiga adalah pengisian DRH dan NIP 3K pada tanggal 22 sampai 13 Maret 2023 ini. Jadi timeline-nya ini sudah mulai jelas dan kelihatan teman-teman semua. Tinggal ditunggu saja. Yang keempat, kemudian usul penambahan NIP 3K pada tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023
dan SK sekitar bulan April. Jadi nanti SK-nya sekitar bulan April atau bulan 4 ya teman-teman semua. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan poin 1. Poin 1 apa tadi? Nah, poin 1 adalah yang memperoleh pendapatan tapi belum melakukan resume di tahun 2022 ya. Ini berkaitan dengan poin 1, penempatan sekolah ada penyesuaian update daripada data Excel. Nah, ini memang sudah benar kalau data Excel, Kemendikbud sendiri sudah membantah kalau data Excel itu tidak benar. Ya, sekalipun mungkin banyak teman-teman semua yang kebanyakan merasa setuju dengan data Excel tersebut, karena memang beliau ditempatkan di daerah asal, di tempat sekolah beliau, atau daerah terdekat di domisili beliau. Gitu, ya. Tapi perlu saya sampaikan bahwasanya Kemendikbud sendiri juga sudah membantah kalau data Excel adalah tidak benar adanya. Poin ke-6 adalah perlu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan terkait gaji ke-13 dan THR yang insya Allah teragendakan di bulan Januari 2023. Gitu, ya. Ini kabar yang sangat menggembirakan tentunya. Oke. Nah, ini adalah berita yang kedua teman-teman semua berkaitan dengan P1 yang belum mendapatkan formasi alias penempatan di tahun 2022. Ini ya berita kedua, sesuai dengan janji saya di awal tadi ya, bahwasanya dalam video ini saya akan memberikan dua informasi sekaligus. Informasi untuk P1 belum penempatan di 2022 yang pertama adalah Januari 2023 Kemendikbudristek menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Nah, pada saat bulan Desember lalu pun Kemendikbudristek sudah jelas mengatakan di forum bahwasanya kebutuhan guru untuk P1 sebenarnya sudah ada. Ya, cuma masalahnya nanti di 2023 apakah Pemda, ini masalahnya adalah kembali ke Pemda lagi, mau mengajukan kebutuhan itu maksimal atau tidak ya. Sampai-sampai Mas Menteri Nadiem Makarim juga mengatakan apabila nanti di 2023 Pemda masih malas-malasan untuk mengajukan formasi, maka formasi akan ditetapkan langsung oleh Kemendikbudristek gitu ya. Jadi untuk P1 tanpa formasi mudah-mudahan ini adalah informasi jelas dan terang untuk teman-teman semua, tinggal bersiap-siap saja di tahun 2023 ini. Kemudian poin yang kedua teman-teman semua berkaitan untuk P1 yang belum dapat formasi ya atau penempatan. Bulan Februari sampai Maret untuk 2023 adalah masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengusulkan formasi. Nih seperti yang saya katakan tadi pada poin 1 ya. Jadi inti dari permasalahan adalah di Pemda masing-masing. Oke? Tapi tidak masalah. Menteri Nadiem Makarim juga sudah wanti-wanti. Kalau memang Pemda masih tidak bisa maksimal mengajukan, maka yang akan bertindak adalah Kemendikbudristek. Yang ketiga adalah bulan April sampai dengan Mei untuk 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka. Jadi teman-teman semua untuk P1 bersiap-siap ya di awal tahun 2023 ini. Oke, poin yang keempat untuk informasi yang kedua berkaitan dengan P1 tanpa formasi adalah masa pengangkatan P1 di tahun 2023 akan lebih cepat ini janjinya daripada P1 yang diangkat di tahun 2022. Bisa jadi masa awal bertugas P1 yang diangkat di 2022 dengan P1 yang diangkat di 2023 ini tidak akan terlampau jauh ya. Nah, mudah-mudahan saja ya teman-teman semua. Kemudian nah ini bagi teman-teman P1 tanpa formasi, ya ini yang perlu diperhatikan ini adalah yang pertama nanti sebelum kita resume untuk di akun SCSN kita, ya untuk P1 tanpa formasi, pastikan dulu lah, ya data kependudukan itu benar, ya data kependudukan panjenengan semua itu benar. Kemudian yang selanjutnya adalah cek validasi ijazah secara berkala, gitu di SIM PTK, bukan SIM PKB ya. Akun GTK, akun guru. Kemudian yang ketiga adalah linearitas ijazah dengan beban mengajar itu dilihat benar-benar. Apabila teman-teman semua ternyata guru PGSD, guru kelas, maka nanti harus linear dengan ijazahnya juga. Ya, guru kelas ataukah bukan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu mencerahkan apa yang selama ini jadi pertanyaan teman-teman semua.
ya, karena informasi ini berkaitan dengan P1 yang sudah dapat formasi ataupun P1 yang tanpa formasi. Terima kasih, selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.